Mari kita katakan bersama, tetap setia.
Saudara, pada saat pagi hari ini kita berbicara tentang baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, atau bahasa teologianya itu pneumatologi. Nah, saudara, dari Perjanjian Baru kita dapat belajar tentang baptisan Roh Kudus dan bagaimana orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian ada syarat-syarat apakah yang harus kita penuhi untuk menerima baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, dan kemudian apa hasilnya. Roh Kudus sangat penting sekali bagi umat Kristen, bukan hal yang dianggap sepele, tapi hal yang terpenting bagi kehidupan kita. Baptisan Roh Kudus. Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia," maksudnya Yesus yang datang kemudian daripadaku, "lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya." Maksudnya kasutnya Yesus. "Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api," sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 3 ayat yang 11. Baptisan Yohanes itu baptisan air, saudara. Dan baptisan Yesus yaitu baptisan roh dan api. Artinya kedua baptisan ini saling melengkapi, tidak saling merendahkan, tapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Baptisan air itu ditandai dengan pertobatan. Biasanya datang sebelum baptisan roh. Saudaraku, pertama-tama sebelum kita menerima baptisan roh, maka baptisan air dulu. Baptisan air maksudnya agar setiap kita bertobat lebih dulu, baru baptisan roh terjadi. Nah, orang yang sudah dibaptis dengan air, pertahankan pertobatan saudara menuju kepada baptisan Roh Kudus. Amin. Namun demikian terkadang baptisan roh dan dapat datang lebih dulu. Itu tergantung situasi dan kondisi sebagaimana pemakaian Tuhan terhadap kita masing-masing. Next. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 tentang Pantekosta, saudara. Kemudian pertama-tama adalah bertobatlah. Nah, saudara, orang yang sudah bertobat, dia mempertahankan nilai-nilai pertobatannya, dan dia tidak mau lagi bercampur aduk yang disebut dosa. Orang yang sudah bertobat, dia tidak mau lagi berbuat dosa. Orang yang sudah bertobat, dia bodoh berbuat dosa, dia lupa berbuat dosa. Orang yang sudah bertobat benar-benar bertobat dan ikut Yesus. Katakan amin. Orang yang sudah merdeka tetap merdeka. Amin. Orang yang sudah bertobat tetap bertobat. Sekali bertobat tetap bertobat. Ulangi, 1, 2, 3 ya. Sekali bertobat tetap bertobat. Amin. Bukan hari ini bertobat, besok ngulang lagi. Sama halnya engkau kembali dijajah oleh setan. Sama halnya kembali engkau dijajah oleh iblis. Lebih bagus kalau kita sudah bertobat, bebas dari ikatan setan, dari belenggu desa. Lepaskan dirimu dari ikatan itu dan katakan, sekarang saya sudah bebas. Amin. Kenapa? Karena darah Yesus yang telah menyelamatkan dan membebaskan kita. Yang kedua, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi orang yang sudah dibaptis itu, saudara, adalah dosanya telah diampuni. Itu indahnya menjadi orang Kristen yang sejati. Orang yang sudah bertobat, orang yang sudah dibaptis, dia mendapatkan pengampunan dosa. Yang ketiga, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kalau kita sudah menerima karunia Roh Kudus,
Saudara, biasanya orang yang sudah menerima karunia Roh Kudus, dia tambah pintar, dia tambah bijak. Amin. Itu untungnya. Kalau engkau mau bijak, kalau engkau mau pintar, terima karunia Roh Kudus. Kenapa? Tuhan memberikan hikmat berkata-kata. Ada amin? Hikmat berkata-kata, nggak main-main. Orang bodoh bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa kalau dia sudah menerima Roh Kudus. Tidak engkau dapat di dunia ini, maka banyaklah engkau bersekutu dengan Tuhan. Ada amin? Kisah Rasul next. Next. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa. Orang yang percaya kepada Yesus mendapatkan pengampunan dosa. Berikutnya, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang kalau sudah mereka percaya dengan sungguh-sungguh dan dosanya diampuni. Ayat ketiga, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Orang yang sudah terima Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, hukumnya mereka diberi diri dibaptis. Ada amin? Jadi saudara, jangan kau takut dibaptis. Berilah dirimu dibaptis, karena itulah tanda engkau telah percaya kepada Yesus. Amin. Tanda orang percaya dibaptis. Berikutnya, baptisan Roh Kudus. Tadi diulangi dalam Matius pasal 3:11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tanda-tanda orang bertobat itu dibaptis. Mau dia merendahkan hati. Tetapi ia yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, sebagaimana yang sudah saya baca tadi. Artinya saudara, menerima Roh Kudus dan baptisan adalah beriringan. Hal itu adalah tanda dari kelahiran baru kita. Orang yang sudah lahir baru itu, dia memiliki hidup yang baru. Dia tidak lagi hidup dalam suatu karakter dan sifat-sifat yang lama. Dia telah mengubah semua cara hidupnya. Melalui baptisan kita diperkenalkan dengan Kristus, dan Yesus memberi kita Roh Kudus sehingga kita dapat hidup dalam kuasa-Nya dan memberitakan Injil. Saudara, orang yang telah terima Yesus, orang yang telah dibaptis, tidak hanya sampai demikian engkau memiliki suatu passionate atau disebut semangat baru untuk mengabarkan Injil, untuk menyampaikan firman, untuk bersaksi kepada orang lain bahwa engkau telah terima Yesus. Ada satu kehidupan yang baru yang kau terima. Katakan amin. Di sisi lain, baptisan Roh adalah pengalaman yang membawa orang-orang percaya bersama-sama. Sebab dalam satu Roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, tidak ada perpecahan bagi hidupnya. Tidak ada pertikaian dalam hidupnya. Tidak ada perseteruan dalam hidupnya. Tidak ada perkelahian dalam hidupnya. Saling mengampuni satu dengan yang lain. Rumah tangganya baik-baik. Keluarganya semua baik-baik. Mereka hidup dalam kerukunan. Katakan amin. Orang yang menerima Roh Allah, keluargamu menjadi keluarga yang indah, baik di pemandangan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Itu untungnya. Makanya jangan sekali-sekali engkau jadikan rumahmu sebagai neraka. Saya ulangi, pernah saya katakan di sini. Arti daripada doa Bapa kami, kehendakmu yang jadi di bumi ini seperti
di surga. Saudara, ciptakan di dalam rumahmu seperti di surga. Ada amin? Jangan ciptakan seperti neraka, tapi ciptakan seperti di surga. Saudara, saya lihat kota Medan saat ini seperti di neraka. Di mana-mana pembunuhan terjadi, begal terjadi, sana sini. Kita harus hati-hati. Tugas kita mengabarkan kabar baik. Kepada siapa? Gak usah jauh-jauh. Dikatakan Yerusalem. Yerusalem ini mana? Keluarga kita. Rumah tangga kita dulu kita bina mereka agar terjadi suasana surga. Ada amin? Orang yang telah menerima Roh Kudus di dalam hidupnya, maka keluarganya keluarga indah. Ada amin? Jadi saudaraku, siapa punya tanggung jawab? Kita, keluarga kita. Siapa? Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, mamaknya, anak-anaknya, wajib hukumnya mereka menciptakan suasana surga di dalam rumahnya. Amin. Ada ketawa, ada canda, ada ria, tidak ada tangisan dalam rumah tangga. Haleluya. Oh, amin. Nggak ada tangisan, tapi apa? Ada canda dan tawa. Coba kalau kita saling tertawa satu dengan yang lain. Baru-baru ini Bu Gembala ngomong sama saya. Dilihatnya semua beberapa ibu-ibu di bawah umurnya. Mereka kelihatan wajahnya jauh lebih tua daripada saya. Kata Ibu Gembala, wajah Ibu Gembala begitu. Kenapa Ibu Gembala tambah muda? Tahu rahasianya? Karena Bapak Gembala memberi dia tertawa setiap hari. Ada amin? Tadi pagi saya kasih lagi dia suatu pujian, kamu tambah cantik saja pun gitu dong. Bapak-bapak berikan pujian kepada istrinya, yang tambah hari tambah cantik aja. Padahal kita tahunya di perutnya itu penuh dengan gambar pulau Samosir, pulau apa semua, di situ semua ada. Tapi kita bilang engkau tambah cantik. Bapak-bapak puji istrinya. Amin. Senang dia itu dipuji. Jangan pula jelek kali kau. Gak usah, tambah down imannya. Ya. Lalu siapa yang buat perutnya jadi perut dan benua? Kan kita juga. Enggak apa-apa, udah lahir anak kita kok di situ. Amin, saudara. Jadi bapak-bapak sayanglah istrimu, amin. Rela berkorban dia perutnya semua menjadi pulau dan benua. Nanti kau nyanyi, baca peta, mana Amerika, mana Indonesia, mana bosan Mesir. Dari pulau dan benua. Halo, Nantiase, kau tahu Nantiase? Sekarang kau bilang, oh mulus sekali ya, tengoklah nanti. Halo, amin. Ada lagi tulus? Iya. Air tidak mengubah siapapun. Itu hanyalah suatu demonstrasi. Pada waktu engkau mengalami baptisan air itu tidak mengubah engkau. Maka biar aku dibaptis supaya kulitku yang gelap ini menjadi putih. Nah. Atau biar aku dibaptis supaya apalah? Perbuatanku yang nakal ini berubah. Enggak. Air enggak mengubah saudara. Air itu hanya merupakan suatu demonstrasi eksternal saja. Halo? Karena tentang penebusan pribadi kita dengan hanya Allah.
Kudus yang mengubah hidup saya dan saudara, bukan air. Halo, Roh Kudus yang mengubah karakter saudara, bukan air. Bukan berarti baptisan air gak perlu, sangat perlu baptisan air, pertanda bahwa engkau telah bertobat. Bagaimana Roh Kudus mengubah hidup saudara dan saya, itu yang sangat penting. Maka pada hari ini Bapak Ibu, milikilah Roh Kudus, raih Roh Kudus. Jangan kalau ada orang kepenuhan Roh Kudus, matamu melek. Ada apa ini? Ada apa gerangan? Jangan-jangan sesat. Saudaranya yang sesat. Halo? Mari berikutnya. Tinggal di dalam Roh Kudus. Ya. Lanjut. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Itu dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 52. Artinya saudara, baptisan roh haruslah menjadi pengalaman yang terus-menerus dalam hidup kita. Bukan baptisan roh hanya sekali itu aja. Kalau saudara telah menerima baptisan roh, maka terus-menerus engkau harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus diisi dengan Roh Kudus setiap hari. Kita harus menyerahkan kehendak kita kepada Allah dan membiarkan Dia membimbing kita. Ada amin? Jujur saudara, banyak kekurangan saya dalam hidup saya, termasuk cara berbicara di depan umum. Pada waktu saya masih muda, namanya pun anak kampung. Anak kampung itu kan pengetahuan, pengalaman gak ada. Tapi apa saya punya modal? Satu, modal belajar. Kedua, modal pimpinan Roh Kudus. Amin. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan ajari kita. Dalam berkata-kata, Tuhan ajari kita. Dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain sampai orang tidak tersakiti, itu juga Tuhan yang memimpin kita. Tapi kalau engkau berkata-kata menyakiti orang lain, bukan Roh Kudus yang bicara, tapi roh kuda. Maka belajarlah dari Roh Kudus. Amin. Perjanjian baru penuh dengan cerita dari orang-orang baik yang terbiasa atau kadangkala apa itu dipenuhi oleh Roh Kudus, seperti Elisabet, Zakaria, lanjut bang, Petrus, kemudian Stefanus, Barnabas, dan Paulus. Orang-orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Lanjut bang. Kemudian roh akan mengasihi hidupmu setiap hari jika engkau dengan rendah hati menyerahkan kehendakmu kepadanya dan membiarkan Dia mengambil kendali dari setiap aspek kehidupan kita. Jadi jangan engkau bersandar pada pikiranmu sendiri, engkau andalkan Tuhan. Roh Kudus adalah yang memberikan kita pengetahuan, hikmat untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kalau engkau pergi ke suatu tempat, undang Roh Kudus dalam hatimu. Katakan amin. Jangan engkau sendiri. Kalau engkau berkata-kata sama yang lain, engkau undang Roh Kudus. Kalau engkau sedang berantem dengan pasanganmu suami istri, Roh Kudus ajari saya bagaimana saya ngomong dengan istriku ini. Atau istri berkata, Roh Kudus ajari saya bagaimana saya ngomong dengan suamiku ini. Doa dulu, berdoa kau di kamar, baru mulai ronde pertama. Lalu kau berkata, Bapa dalam surga, biarlah suamiku ini orang yang baik. Amin. Halo amin. Gitu. Undang Roh Kudus. Ronde kedua, hanya sampai ronde kedua dikatakan selesai. Siapa yang menang? Dua-dua menang. Amin. Gitu caranya. Oh, halo. Amin. Tidak ada yang menang kalah dalam keluarga saudara, gak ada.
Jangan kau katakan, oh bapakku menang, enggak, bapakku menang, enggak. Dua-duanya menang dan dua-duanya kalah. Makanya jangan biarkan mereka kalah, biarkan mereka menang. Karena ada Yesus di hati mereka. Ada amin. Jadi ayah ibu yang sudah bertobat itu, mereka menjadi pemenang. Bahkan mereka berkata, lebih dari pemenang dari segala perkara. Hui, hui. Amin. Gitu. Saya mau bapak-bapak dan ibu-ibu, suami istri nyanyikan lagu ini di rumah sambil goyang kaki. Lebih dari pemenang dari segala perkara. Saat ibu-ibu lagi giling cabai, begitu juga. Lebih dari pemenang. Ya, itu dia. Halo. Jangan pada saat kau giling cabai udah pedas, air mata keluar lagi, gawat. Lalu engkau nyanyi, lagunya lagu parah-parah. Lihat pagi jorena, malam nah, pagi malam nah. Oh, nande. Halo, halo, amin. Engkau nyanyi lebih dari pemenang. Saya nggak tahu kenapa ditulis lagu itu link pagi malam na onande. Berarti ada masalah. Betul kan ini? Saudara jangan ciptakan masalah. Amin. Tapi ciptakan suasana surga di rumahmu. Haleluya. Maka engkau berangan-anganlah. Para anak muda kami berangan-anganlah. Nanti keluargaku, rumahku akan kubangun di atas pohon. Ya, dan datang burung bersiul-siul sepanjang hari. Di bawahnya ada air mengalir. Tiba-tiba datang ular ke atas. Maka aku ambil tongkat, kupukul kepala ularnya. Katakan dalam nama Yesus. Ular pergi. Halo. Pertama-tama, apakah syaratnya? Nah, persyaratannya satu. Lanjut bang. Nah, apa yang pertama-tama? Pertobatan. Next. Menyesal. Ini pertobatan, menyesal terhadap dosa dan berkeinginan untuk mengubah hati dan pikiran kita sepenuhnya. Itu artinya pertobatan. Saya ulangi, menyesal. Bisa dibaca kan? Bisa baca? 1, 2, 3 ya. Menyesal terhadap dosa dan berkeinginan untuk mengubah hati dan pikiran kita sepenuhnya. Bukan setengah-setengah, sepenuhnya kita harus menyesali terhadap dosa. Ampuni saya Tuhan, aku sudah berdosa padamu. Ada orang senang dia berbuat dosa. Ada orang senang dia udah menipu orang. Tertawa dia, itu nggak benar. Bukan Roh Kudus dalam hatinya, roh begu. Yang berikutnya, iman. Percaya janji-janji Allah dan mempercayainya. Kita harus mempercayai apa janji Tuhan, dan kita harus mempercayai Allah sepenuhnya. Amin. Jangan saudara nggak percaya. Orang nggak percaya nggak dapat apa-apa. Tapi percayalah Tuhan dengan sepenuhnya. Berikutnya, ketekunan. Lanjut. Berdoa 1, 2, 3 ya. Berdoa dengan tekun 1, 2, 3 ya. Dan datang. Enggak nampak ya? Oh, enggak nampak. Oke, aku aja yang baca. Dengar ya. Pasang kuping.
Berdoa dengan tekun, tahu dengan tekun, jangan putus-putus. Berdoa terus menerus dari waktu ke waktu agar bersedia untuk berkat Allah. Berkat Allah tersedia bagi orang yang berdoa. Ingat ya, orang yang tidak berdoa tidak tersedia berkat Allah baginya. Sudah jelas? Amin. Jadi saudara, doa itu sangat penting sekali bagi kita orang Kristen. Kenapa? Itulah sumber nafkah kita, sumber kehidupan kita, doa. Yang berikutnya, penurutan, menurut. Oh, enggak nampak. Menunjukkan iman kita dengan mengikuti. Yang kelima, kehendaknya meninggalkan segala kefasikan. Ya, jadi kita harus meninggalkan semua apa yang tidak baik, tapi kita melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Itu persyaratannya. Berikutnya, next tulus. Hasil. Tentunya kita harus butuh hasil. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, dalam Filipi pasal 2 ayat 13. Saudara, ketika Allah menolong kita dengan memenuhi segala keperluan, hidup kita mau tidak mau diubahkan oleh Roh Kudus sebagaimana kita dipenuhi olehnya. Kalau sudah Allah yang berbicara kepada saudara dan kemudian Tuhan memenuhi seluruh keperluanmu, ingat ya, Tuhan yang sudah bertindak dan segala keperluanmu dipenuhinya. Ingat saudara ya, walaupun orang lain menggagalkan berkat untukmu, Tuhan telah berfirman, orang yang hidup keluarganya rukun dan bahagia, firman Tuhan berkata, di sanalah diperintahkan Tuhan berkat-berkatnya. Hanya Mama Kles yang bilang amin. Yang lain ragu-ragu benar atau tidak. Halo, saudara, telah kami alami. Tadi Mama Kles yang bilang amin. Pada suatu ketika ada orang nelpon saya tengah malam, jam 12 malam, dan ini polisi saudara. Padahal aku dalam perjalanan menuju ke rumah bapak ini di blok E11 nomor 21. Blok E11, tahu kan? Itu rumah kami dulu. Dan saya banguni anak-anak termasuk Mama Klesi ini. Bangun. Datang tamu. Jam 12 malam datang tamu. Mama Klesi bilang, jangan-jangan bapak dan mama ini lagi mimpi. Gitu Pak Utasoy. Tuduhnya aku mimpi atau ngigo ya. Ngigo. Tengah malam, jam 12 malam datang tamu bawa berkat. Coba. Saudara, kalau Tuhan berbicara, di sana diperintahkannya berkat-berkat. Enggak lama kemudian datang tamunya membawa banyak berkat. Baru datang Mama ke sini. Benar rupanya. Tadi kupikir bapak mama itu ngigo. Baru jelas saudara. Halo, ingat baik-baik. Kalau Tuhan sudah perintahkan, gak ada orang yang sanggup menghalangi berkat di depan pintu rumah saudara. Amin. Suatu ketika di waktu saya komunikasi dengan pemerintah Jepang, dan ada orang yang mau menghalangi berkat Tuhan pada saya, Tuhan pimpin saya dengan Roh Kudus mengerti bahasa Inggris Jepang.
Bahasa Inggris Jepang bagi saya agak rumit. Kalau dibilang go back, dibilang go back. Jadi bersalahan pendengaran saya. Aku mencerna bahasanya. Kawan saya yang orang staf di situ beda komunikasinya. Saya katakan komunikasi kami begini. Jadi akhirnya cairlah, terbangunlah bangunan itu dengan angka 816 juta. Halo, kalau Tuhan telah perintahkan berkat-berkatnya, tidak ada orang yang sanggup menghalanginya. Ada dua versi di atas ini, saudara. Ada dua versi, perhatikan baik-baik. Apa hasilnya? Kalau pada diri dan pada Roh Kudus. Yang di sini pada diri, di sana Roh Kudus. Memang kurang terbaca dengan baik, tapi nggak apa-apa, nanti kubaca juga. Kalau berpusat pada diri, menginginkan apa yang berdosa dan mengecewakan Allah. Kalau yang Roh Kudus, menginginkan apa yang rohani dan menyenangkan hati Allah. Itu. Yang kemudian pada diri dikendalikan nafsu yang berdosa. Kalau yang Roh Kudus dikendalikan oleh Roh Kudus. Pilih mana ya? Pilih mana ya? Coba Bapak Ibu perhatikan baik. Menyalahgunakan kebebasannya dan menjadi hamba dosa. Yang sebelah dibebaskan dari perhambaan dosa dan dipanggil kepada kemerdekaan dalam Kristus. Ini poin ini sekarang ini, anak-anak zaman sekarang lagi di dalam satu dilema, saudara. Karena mereka ingin bebas. Ingin bebas itu suka-suka hatinya. Dan sampai-sampai ada anak kami itu sudah umur SMP, tengok handphone, coba bagaimana? Pakai kacamata dan berkali-kali kacamatanya diganti, pecah, dan pecah. Namanya Yohanes, namanya bagus memang Yohanes, tapi cara hidupnya mau bebas. Anak-anak muda kami, perhatikan baik-baik. Ingat kebebasan dalam dirimu, ingat kebebasan dalam Tuhan. Lebih baik kita bebas dalam Tuhan daripada bebas dalam dosa. Amin. Nah, sekarang orang tua juga aneh-aneh. Orang tua aneh-aneh. Pada suatu ketika kami bahas tentang masalah handphone. Dan di handphone ini, dan ayahnya bilang, kami datang menggembala, mungkin ada ini anak ini pernah nonton video porno. Lalu orang mamanya bilang, enggak pernah, dia baik-baik. Baik. Oke, kita cek handphonenya. Mari handphonenya. Kasih sama si Ivan. Cek Ivan. Ini. Datang Ivan, cek. Ada ini situsnya, ini semua. Pucat. Tahu nggak saudara? Kok bisa? Ya bisa lah. Makanya hati-hati. Anak-anak kita sembarangan kasih handphone, nonton video porno. Nah, orang tua marah kalau nggak dikasih handphone sama anaknya. Aku juga heran kenapa orang tua zaman now semakin parah. Ya. Kemudian ini kalau pada diri yang berikutnya ya, melawan kehendak Allah. Yang pada Roh Kudus menuruti kehendak Allah. Orang yang hidup oleh Roh, dia menuruti apa yang Allah kehendaki. Kalau dunia menuruti atau melawan apa yang Allah kehendaki, maka perhatikan baik-baik. Kemudian dalam berikutnya, orang yang duniawi, mereka itu pemuasan diri, bagaimana supaya dia puas. Tapi kalau orang rohani, pengorbanan diri, gitu. Kemudian menunjukkan buah dosa. Orang-orang yang dalam duniawi menunjukkan kehidupannya tentang buah-buah dosa. Apa yang diperbuatnya, apa yang ada dalam hatinya, itu yang keluar hasilnya dosa. Sementara orang yang rohani menunjukkan buah roh.
Apa itu? Kasih, sukacita, dan seterusnya. Hal-hal yang baik. Yang berikutnya, tidak menyadari kebutuhan akan pengampunan dan sombong. Orang duniawi demikian. Orangnya tinggi hati, sombong, gak ada dalam hidupnya tentang masalah mengampuni. Tetapi orang yang rohani menyadari kebutuhan pengampunan dan memuji Tuhan Yesus untuk semua yang dia lakukan. Segala sesuatu dia hanya berkata, saya melakukan hal ini demi kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya, hasil. Karena Allah yang mengerjakan. Berikutnya Mas. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi. Kita tidak dapat berubah dari menikmati dosa kepada menikmati kekudusan oleh kekuatan kita sendiri. Nggak bisa. Dan boy, hal-hal yang kita sukai dan yang kita inginkan harus berubah. Next. Allah adalah satu-satunya yang membantu kita dengan memenuhi persyaratan untuk menerima Roh Kudus. Dia juga membawa hasil dari suatu kehidupan yang diubahkan. Maka serahkan seluruh kekhawatiranmu, masalahmu kepada Tuhan. Minta pengampunan darinya. Dia tidak akan pernah melakukan pekerjaan itu tanpa kerjasama kita. Jadi saudara, saya dan saudara kerjasama. Saudara dan Allah, saya dan Allah kerjasama. Saya mau memberi diri saya kepada Tuhan, dan Tuhan punya cara untuk mengubah kita. Saya ulangi, dia tidak akan pernah melakukan pekerjaan itu tanpa kerjasama kita. Kita harus menyerahkan kehendak kita pada kehendaknya Tuhan. Jadi sekarang ini mau kita apa? Serahkan sama Tuhan. Apa masalahmu? Serahkan Tuhan. Apa problem hidupmu? Serahkan sama Tuhan. Dia tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Amin. Lagunya kan? Dia hanya sejauh doa. Nah saudara, kalau saudara berada dalam anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Next. Roh Kudus menerangi kegelapan kita. Memberitahukan ketidaktahuan kita. Atau dikatakan kekurangan kita. Dan menolong kita dalam setiap keperluan kita. Tetapi pikiran haruslah terus-menerus menuju kepada Allah yang kau pikirkan setiap hari, Kristus Yesus. Caranya itu pemikiran kita kepada Yesus Kristus. Jika keduniawian diizinkan untuk masuk, jika kita tidak memiliki keinginan untuk berdoa, ingat ya, tidak ada keinginan untuk berkomunikasi dengannya, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, tidak mau bersekutu dengan saudara seiman, tidak mau datang ke komsel dan ibadah-ibadah yang mana kita kerjakan setiap saat, yang mana Yesus adalah sumber kekuatan dan hikmat. Roh Kudus tidak akan tinggal bersama kita. Ingat saudara, persekutuan doa, komsel itu tujuannya adalah meneguhkan iman kita satu dengan yang lain. Agama Kristus, sebenarnya Kristus gak punya agama, tapi agama Kristen memiliki arti lebih dari sekedar pengampunan dosa, saudara. Jadi jangan saudara menganggap bahwa orang Kristen masuk surga. Enggak. Orang Kristen enggak masuk surga.
tapi iman saudara yang masuk engkau ke surga. Artinya saudara, dosa harus dibuang dan yang kosong diisi oleh Roh Kudus. Itu pada hari Rabu yang lalu telah menyampaikan saya ilustrasi ini kepada jemaat Komsel 2. Dengar baik ya, ini ada ilustrasi pada hari Rabu yang lalu. Begini ceritanya. Tentara yang bergabung di dalam kelompok PBB termasuk dari Indonesia pergi berperang, dan biasanya tentara yang pergi PBB itu adalah untuk hal-hal kemanusiaan. Dan mereka tibalah kembali ke tanah airnya, dan tentunya ada seorang wanita menunggu suaminya kembali dari perang, begitu ya, dari medan perang. Karena dulunya tidak punya handphone, nggak punya email zaman dahulu kala, dia hanya percaya bahwa nanti tanggal sekian kloter pertama akan kembali para prajurit-prajurit dari negara ini. Dan wanita ini dan menunggu suaminya, nggak datang. Kloter kedua juga suaminya nggak datang. Pikirnya, mungkin suamiku sudah mati di medan perang. Dan akhirnya saudara, wanita ini membuka pintu rumahnya kepada lelaki yang lain. Dan lelaki ini datang ke rumah, ditinggalkannya di depan rumahnya itu sepatunya karena masuk ke rumah. Dan pada kloter ketiga, maka kembali lagi para tentara tadi. Dia datang ke depan pintu, diketoknya. Lalu pintu rumah tidak dibuka. Dia melihat ada sepatu laki-laki di depan. Karena ada orang di dalam, suaminya tadi pergi menyingkir. Dan dia merenungkan, rupanya ada orang di dalam. Tahu nggak saudara artinya? Kalau ada setan di hati saudara, Roh Kudus tidak akan masuk. Kecuali kalau umpamanya setan itu engkau usir. Tapi kalau engkau pelihara setan begu ganjang, begu gendek semua di hatimu, tidak akan masuk Roh Kudus. Pertama-tama dulu engkau bilang sama si setan, setan lau maho. Amin. Usir dia dulu, karena ada orang yang jubah putih. Tahu jubah putih? Yesus Kristus masuk ke dalam hatiku. Apa itu yang disebut orang lain di dalamnya? Satu, muka ke. Apa muka ke? Sungut-sungut itu yang ada di dalam. Apalagi kemalasan, kesombongan, keserakahan, semua perbuatan yang aneh-aneh masih ada di dalam. Saya nggak tahu apa yang ada di hati saudara sekarang ini. Masih ada sungut-sungut? Ada atau tidak? Masih ya? Oh, masih? Usir dia. Hai sungut-sungut, keluar dari hatiku. Yang kedua, hai pemalas, keluar dari hatiku. Yang ketiga, hai kesombongan, keluar dari hatiku. Apalagi? Hai pemberontak, keluar dari hatiku. Apalagi? Macam semua perbuatan-perbuatan aneh-aneh, usir semua. Amin. Saya mau Roh Kudus turun dan masuk ke dalam hatiku. Maka saudara, kalau hatimu bersih, maka datang merpati masuk hati saudara, dan wajahmu nampak ceria. Tahu nggak nih orang yang masih ada di dalam itu, gini wajahnya. Maka pandanglah ke saudara, bagaimana wajahnya? Seram. Orang lain tertawa, tertawa kiri kanannya saudara.
Dia akan tertawa. Pikirnya orang tertawa itu menertawakan dia. Ini setan ini. Padahal dia setannya, saudara. Coba pandanglah, ada yang tertawa gitu. Kalau dia nggak tertawa, bilang tertawalah kau. Halo, setuju? Orang yang terima Roh Kudus wajahnya, tahu nggak saudara? Aku juga heran ya. Kenapa kalau saudara berfoto itu susah kali tertawa? Padahal di situ nampak wajah saudara itu ada Roh Kudus dalam. Tapi orang yang berfoto nggak pernah tertawa, seram. Berkali-kali saya bilang kalau senyum, nampak gigi. Halo, amin. Cobalah dipilih ke rumahku, lihat foto-foto saya di situ. Wah, pede nggak pede ketawa, yang penting tertawa begitulah. Kenapa? Karena saya tahu ada Roh Allah di hatiku. Amin. Coba mulai, bapak-bapak, ibu-ibu, ini PR. Tahu PR? Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah adalah menulis tentang arti senyum. Senyum ketika engkau menghadapi masalah, senyum ketika engkau bertemu dengan orang lain, senyum ketika engkau bertemu dengan keluargamu. Dan apa nanti yang engkau dapatkan dari senyum itu? Apakah orang lain marah kalau engkau senyum? Atau orang lain juga tersenyum oleh karena engkau senyum? Amin. Ingat baik-baik, seorang dokter di Medan namanya Dr. Balakrishna. Pada waktu dia mengunjungi pasiennya, sebelum dia mengunjungi pasiennya hanya mereka dengar perkataan Dr. Bala datang, 75% penyakit pasien sembuh. Kenapa? Karena Dr. Balanya dengan kumis tebalnya dan senyumnya. Oh, bapak pelihara kumis. Senyumlah tiap hari bagi istrimu. Nadekaro. Amin. Pasti mereka panjang umur dan awet muda. Tapi kalau ini dengan petinju mana ini ya? Halo, cobalah budayakan senyum di rumah. Amin. Jangan budayakan yang seram-seram. Pada suatu ketika teman saya namanya Hadinata Rusli. Dia pergi ke panti asuhan Balak Keselamatan. Kan mereka pikir tentara semua. Dan ketika datang tamu, kedengaran rambut jatuh ke lantai. Kira-kira begitulah istilahnya begitu. Lalu dia berkata sama saya, Bandra, saya pergi ke panti asuhan Balak Keselamatan, kedengaran rambut jatuh. Tapi di panti asuhan Anda gak terdengar suara kita. Berisik. Saya bilang sama dia, Pak Hadi, panti asuhan itu bukanlah tentara, tapi panti asuhan itu adalah keluarga. Amin. Kalau kadang-kadang mereka ribut karena dia punya mulut. Kalau nggak punya mulut, bagaimana bisa ngomong? Makanya tadi kulihat pada masuk gereja ini tadi banyak kali suara karena dia punya mulut. Tapi baiknya mulutnya dikekang, begitulah. Supaya masuk ibadah, datang ke gereja dengan penuh damai. Biar Tuhan yang mimpin.
Jangan ngomong, ya. Berapa baju mau kau beli? Berapa ini sepatu mau kau beli? Kenapa aku tengok begini? Oh, iya, gini cuma 2 kali. Bukan itu dibahas. Aku juga heran. Makanya aku bilang sama Ibu Gembala tadi, kasih sama saya mik. Biar aku bicara. Jangan bicara melalui mik. Oh gampang. Aku bicara di mimbar nanti. Halo. Kalau saudara masuk ke gereja, datang, duduk, diam. Dengarkan suara Tuhan. Amin. Kalau mau cerita, nanti ada acara keluar bermain-main. Di situ ada acara reses atau disebut break. Ada break time, silakan keluar setelah acara ibadah.